Hai, apa kabar semua? Selamat tanggal 1 atau selamat awal bulan. Oke, udah pada gajian belum? Belum. Oke, yang udah pada gajian yuk langsung dibudgeting aja. Oke, kali ini saya mau kasih tahu kalau misalnya budget bulan Mei ini agak sedikit berbeda dari bulan sebelumnya, yaitu tetap di kategorinya 4 kategori, yaitu income, giving, living, sama apa tuh dia, apa ya, lupa Oh my sama god. saving gitu loh maksudnya. Maklum ya, emak-emak biasalah lupa, soalnya banyak pikiran untuk ke dapur kayak gimana, beli ini belum, beli itu belum. Hihi, maaf ya, intermezzo aja. Oke, kali ini saya mau kasih tahu kalau misalnya di income itu saya hanya dapat dari suami. Tapi mohon maaf, saya tidak menyebutkan angka atau nominal ya, gaji suaminya berapa. Tapi nggak apa-apa kan, karena itu kan privacy masing-masing juga ya. Nah, di saving ini saya mau isi 4 kategori, yaitu di tabungan rekening, yaitu saya kasih nilai 1 juta, terus udah gitu invest emas. Nah, invest emas di sini saya pakai perhiasan ya, nggak pakai emas batangan atau emas logam, logam mulia kayak gitu, enggak ya. Saya target di sini 750.000. Itu terserah mau dapat 1 gram atau kurang atau apa, pokoknya senilai 750. Terus udah gitu di dana darurat saya kasih 300.000, dan untuk saving untuk seeking fund itu di 300.000 juga ya. Nah, di situ ada totalnya ya 2.350.000. Terus udah gitu untuk givingnya saya kasih untuk orang tua dan untuk sedekah. Dan mohon maaf juga kalau misal untuk nominalnya saya skip atau saya tidak tampilkan ya. Oke, lanjut di living. Di living ini ada banyak kategorinya ya. Nggak banyak juga sih sebenarnya, ada beberapa aja, yaitu untuk bulanan. Bulanan itu kemarin itu saya pas mau lebaran itu kan 700.000, sekarang saya turunin jadi 500.000 kembali ke semula, dikarenakan menurut saya tidak ada yang harus dikeluarkan lagi, cuma segitu aja. Terus udah gitu belanja mingguan itu saya dibikin 5 kategori, bukan 5 kategori tapi 5 minggu, yaitu minggu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Itu setiap minggunya 210.000. Terus udah gitu saya bikin pulsa data, atau saya pakai kartu Halo ya, jadinya 150 di budgetinnya. Terus wifi di sini, nah ini pengeluaran terbaru saya, yaitu wifi. Wifi di sini 215.000 untuk 1 bulannya. Terus untuk eating out saya masih 300.000 per bulan. Terus pajak motor masih 100.000. Terus untuk servis motor juga 100.000. Terus apalagi ya, pengeluarannya itu untuk e-wallet ya. E-wallet itu wajib loh kalau untuk saya, karena saya kemana-mana pakai ojol. Nah, saya ini alokasikan itu 100.000. Terus untuk online shop juga 300.000, karena ada beberapa barang yang harus saya beli di online shop, kayak misalnya pampers atau susu bayi atau apapun itu ya. Ini saya langsung jumlahkan aja totalnya, yaitu 2.815.000 rupiah. Begitu ibu-ibu. Dan disclaimer juga kalau saya masih tinggal di rumah orang tua. Lagi bulan-bulan kemarin saya ngekos di kota lain, dan sekarang balik kandang menuju rumah orang tua lagi. Nah, kenapa ada yang nanya nih, kok nggak ada beras, kok nggak ada iuran listrik atau PDAM atau gas? Itu semua sudah saya dibudgeting untuk kasih ke orang tua. Nah, dikasih ke orang tua itu ya meliputi itu semua untuk bayaran-bayaran yang di rumah gitu. Jadi anggap aja saya meskipun di rumah orang tua tetap seperti layaknya ngekos aja kayak gitu. Dan ya tambah-tambahan dari orang tua juga, yang jelas orang tua juga
ikut andil juga dalam pembiayaan rumah begitu. Dan ini uangnya saya sudah rapihkan. Sekarang saya mau masukkan ke dompet disiplin atau dompet pintar. Ibu-ibu udah pada punya belum dompet pintar atau dompet disiplin? Ini benar-benar bagus banget menurut saya ya untuk kita menata rapih keuangan kita seperti itu. Ini saya langsung masukin aja yang uang bulanan tuh yang 500.000 itu. Nah, saya udah masukin. Terus begitu juga untuk belanja mingguan ya, mingguan 1, mingguan 2, mingguan 3, mingguan 4 sampai mingguan kelima. Kenapa sih 210? Karena saya untuk satu harinya saya budgetin 30.000. Cukup nggak cukup harus ada 30.000. Semoga aja sih cukup ya, karena cuma bahan pokok aja. Nah, untuk eating out di sini 300.000 karena jarang juga sih saya makan di luar karena memang biasa di rumah masak gitu. Dan ini untuk emas sendiri saya langsung masukin aja 750.000. Itu tergantung ya emasnya mau naik mau turun, yang jelas saya masukin aja 750. Itu mau dipakai segitu habis juga alhamdulillah, nggak habis juga nggak apa-apa, yang penting udah segitu aja alokasinya untuk setiap bulannya. Terus dilanjut lagi, sekarang saya masukkan ke binder disiplin juga untuk challenge, tapi di situ ada untuk dana darurat. Nah, kenapa tuh dana daruratnya bisa kosong? Karena kemarin itu pas lebaran banyak pengeluaran tak terduga, akhirnya dipakai juga dana daruratnya. Nggak apa-apa ya ibu-ibu, makanya kita tetap harus saving tuh begitu. Kalau misalnya ada dana-dana yang harus dikeluarkan, itu kita udah punya savingnya sendiri. Sama juga sinking funds, kemarin saya kepake juga pas lebaran karena banyaklah yang harus kebutuhan yang dikeluarkan seperti itu. Nah, untuk pajak motor masih, karena saya nggak pakai apa-apa. Terus di sini juga ada untuk servis motor, itu sisanya 30.000 karena kemarin ganti oli gitu ibu-ibu. Nah, segitu aja ya untuk bulan Mei-nya. Semoga bermanfaat ibu-ibu. Semoga juga nggak jenuh dengerin saya ngomong bawel emak-emak seperti ini. Semoga menghibur ya. Nah, saya mau langsung belanja bulanan dulu. Ya dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.